Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi training dan orientasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Agus Andrianto, dan beberapa teman-teman saya, ada Ratna Dewi, Nur Anissa Fitri, dan Muhammad Aldo Hussein. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Ibu Verita SEMM atas bimbingan, pengarahan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada kelompok kami dalam pengerjaan tugas ini. Pengertian training atau pelatihan adalah aktivitas yang dirancang untuk memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan dimaksud untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, rutin dan terinci, serta menyiapkan karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang. Yang kemudian ada tujuan diadakan training atau pelatihan yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan terhadap SDM karena menginginkan adanya perubahan dalam prestasi kerja SDM sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi sebelumnya melakukan pelatihan akan dijelaskan terlebih dahulu tujuan perusahaan tersebut. Hakikat training. Menurut Gomez 1997.2197, training atau pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Idealnya, pelatihan harus dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi yang pada waktu bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan para pekerja secara perorangan. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para pemimpin mendukung adanya pelatihan karena melalui pelatihan para pekerja menjadi lebih terampil dan karenanya akan lebih produktif. Sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika pekerja sedang dilatih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis training. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Ada 5 jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama, pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian aktivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua, pelatihan ulang. Pelatihan ulang adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerja yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas berdasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelayakan. Manfaat training. Training atau pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan aktivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata yang ditanggung dari program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima.
Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Manfaat di atas membantu baik individu maupun organisasi. Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuh penyakit organisasional. Apabila produktivitas tenaga kerja menurun, banyak manajer berpikir bahwa solusinya adalah pelatihan. Program pelatihan tidak mengobati semua masalah organisasional. Meskipun tentu saja program itu berpotensi untuk memperbaiki situasi tertentu sekiranya program dijalankan secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Andisa Fitri dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan training dan teknik apa saja yang ada dalam training. Nah, tujuan training itu sebenarnya ada banyak. Adapun tujuan dari pelatihan atau training tersebut adalah sebagai berikut, yaitu memperbaiki kinerja, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi, meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja, lalu untuk mencapai kinerja yang dapat diterima, lalu menciptakan untuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Nah, yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan perencanaan SDM. Lalu ada pula teknis-teknis dalam training. Nah, teknis tersebut dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode praktis atau on the job training. Yang kedua ada metode simulation atau metode simulasi. Yang pertama, metode praktis sendiri ini banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, karyawan ini dilatih tentang pekerjaan yang baru, dilatih langsung oleh senior atau pelatih yang berpengalaman. Yang kedua ada metode simulation atau metode simulasi. Dengan metode ini, peserta karyawan latihan representasi tiruan atau artifikal, suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan yang sebenarnya, kayak gitu teman. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Yang dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. Materi yang diberikan pada masa orientasi kepada para SDM atau karyawan baru meliputi 1. Profil organisasi yang termasuk di dalam sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan, struktur organisasi perusahaan, berikut para pemangku jabatan pada departemen yang perlu diketahui. 2. Peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan dalam hubungan dengan hak dan kewajiban karyawan. 3. Berbagai fasilitas yang memungkinkan dapat digunakan atau tidak boleh digunakan oleh karyawan. 4. Pengenalan kondisi lingkungan kerja di mana karyawan tersebut akan bekerja langsung, seperti siapa yang menjadi atasan langsung dan tidak langsung, rekan kerja, bawahan, kondisi yang ruangan kerja dan fasilitasnya. 5. Pengenalan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh SDM yang bersangkutan dengan job description. Tujuan orientasi: menutupi gap antara kecakapan pegawai dengan permintaan pekerjaan atau jabatan. 2. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapi. 3. Meningkatkan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas. 4. Membentuk sikap dan tingkah laku yang diharapkan dalam pelaksanaan
5. Membantu memecahkan masalah operasional yang perusahaan sehari-hari seperti mengurangi absen, mengurangi kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. 6. Mempersiapkan pegawai untuk memperoleh keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan di masa depan. 7. Menambah nilai bagi pegawai. Demikian beberapa penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.